Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, karena koneksi Zoom-nya luar biasa, jadi Miss Novi akan dampingi dengan ini ya. IPA kelas 5, Kamis 22 Oktober 2020. Oke. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang simbiosis mutualisme. Jangan tertukar. Mutualisme itu adalah dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi dua-duanya menguntungkan. Di sini Miss Rofi garis bawahi bahwa makhluk hidup tidak hanya hewan, tidak hanya manusia dengan manusia ataupun hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, bisa keduanya. Ya, Miss Rofi akan memberi contoh dua di sini. Kerbau dengan burung jalak. Mengapa dia dikatakan saling menguntungkan? Yang pertama, kerbau untung karena di tubuh kerbau ada kutu. Nah, kutunya hilang, kerbaunya nggak gatel-gatel, burung jalaknya lapar menjadi kenyang karena makan kutu dalam kerbau. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Yang kedua, buaya dengan burung plover. Buaya diuntungkan karena sisa-sisa makanan dalam giginya dia itu bersih. Jadi nggak ada sisa-sisanya. Jadi buayanya jadi kinclong giginya ya. Burung plovernya ngapain? Burung plovernya. Jadi dia nongkrong di depan gitu. Dia makan sisa-sisa makanan dari buaya. Burung plover jelas kenyang. Nah, itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tugas kalian adalah mengisi ini yang kosong-kosong, masih ada 5. Silahkan boleh googling, boleh buka buku yang lain untuk mencari tahu contoh dari mutualisme. Dan perlu kalian tahu, tidak hanya bisa menyebutkan, tetapi ketika Miss Novi nanti tanya, oh misalnya Wilson atau Jennifer, kenapa ini kamu menyebutkan dia mutualisme? Kamu bisa menjelaskan. Sampai di situ ya teman-teman. Oke, next. Yang nomor 2 adalah komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi netral saja. Kalau misalnya bisa bilang ini netral, ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Terserah kamu mau numpang apa enggak, terserah gitu. Contohnya, pohon anggrek dengan pohon jati atau pohon inangnya. Biasanya di soal-soal itu dikatakan pohon inangnya. Pohon inangnya itu terserah mau pohon jati, randu atau pohon-pohon yang tinggi. Kenapa? Yang di sini yang diuntungkan siapa? Jelas ini adalah pohon anggrek. Kenapa? Pohon anggrek itu pendek, dia nggak mungkin tinggi. Dia kalau pendek pasti di bawah pasti akan terhalang dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Misalnya kita contoh di hutan, dia pasti akan menumpang di tumbuhan yang tinggi. Untuk apa? Untuk mendapatkan sinar matahari, untuk dia fotosintesis, untuk mendapatkan makanan. Pohon jatinya, aduh biasa aja. Kamu mau di sini ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Inilah yang namanya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, yang kedua ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu tuh habis makan kenyang, masih sisa belepotan. Ayo, siapa yang masih makan belepotan? Jangan sampai kayak ikan hiu. Jangan-jangan. Jadi di dalam laut ikan hiu tuh makan, masih ada nih sisa-sisa makanan yang misalnya jatuh di samping kanan kirinya. Nah, ikan remora itu ikut terus. Nah, ikutnya dia untung karena ikan remora itu kenyang, dia dapat makanan. Ikan hiunya, aduh itu kan sisa aku ya, biarin kamu mau makan monggo, enggak juga nggak masalah begitu. Jadi dia netral, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sama tugasnya adalah 5 lagi kamu cari, kemudian kamu harus tahu alasannya kenapa. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Itu adalah interaksi dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Nah, ini jangan sampai pertemanan kalian kayak simbiosis parasitisme ya. Waduh, kamu menguntungkan buat aku tapi aku enggak. Wah, jangan. Kita harus saling mutualisme. Contoh, kutu rambut dengan kepala manusia. Jangan keliru ya, ini mutualisme jangan. Kamu suka kepalamu gatel-gatel, nah ya. Jadi yang diuntungkan jelas kutu rambut punya gigit-gigit di kepala kita, ada darah ya, dia kenyang, tapi kita gatel, jelas. Ya, itu kita yang dirugikan. Tali putri, kalau kamu pernah lihat tali putri itu yang kuning-kuning itu yang ada di tumbuhan, nah itu dia itu karena dia nggak punya zat daun, dia itu warnanya kuning, jadi dia menempel di tumbuhan inangnya, entah nanti pohon apa yang biasanya di pinggir-pinggir jalan itu atau pohon yang lainnya. Nah, dia menumpang karena dia akan menyerap zat hijau daun atau klorofil untuk dia makan. Ya, jadi ketika ada pohon yang ditumpangi tali putri, pasti dia akan lama-kelamaan akan layu dulu, lemas dulu, lalu dia akan mati. Ya, karena dia adalah merugikan sifatnya. Begitu, sama juga dengan tugasnya adalah mengisi ini contoh 5. Kalian boleh buka buku atau googling, jangan lupa tahu alasannya kenapa dia termasuk parasitisme. Begitu teman-teman, terima kasih banyak, goodbye, see you.